Halo Sobat Papatola TV dimanapun kalian berada. Barusan saja Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan statement resmi ya melalui konferensi pers yang berlangsung tadi sekitar pukul 12 siang ini di hari Senin tanggal 6 Januari 2025, di mana secara resmi PSSI sudah mengakhiri kerjasama dengan Coach Sintayong ya, yang merupakan pelatih kepala tim nasional Indonesia baik senior maupun kelompok umur. Dan tentu saja isu pemberhentian ini memang santer terdengar dalam akhir-akhir ini ya, khususnya sejak AFF kemarin di mana pertandingan terakhir Indonesia kalah menghadapi Filipina di Stadion Manahan Solo. Dan sampai kemudian sejak kemarin siang juga adanya cuitan ya, bukan cuitan ya, apa namanya, Instagramnya salah satu exco Hairil Anwar, yang dimana dia menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada Coach Sintayong. Jadi memang sudah ada tanda-tanda bahwa sepertinya PSSI akan mengakhiri kerjasama dengan Sintayong, dan terbukti di siang hari ini secara resmi Erick Thohir menyampaikan di hadapan awak media dan tentu saja disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube tadi, bahwa sejak kedatangan Sintayong di tahun 2019 kita harus mengakui dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya ya atas pencapaian tim nasional kita, dan juga tentunya satu peningkatan yang cukup drastis ya, termasuk juga peningkatan ranking Indonesia di internasional. Tentu ini harus menjadi satu catatan positif yang akan menjadi kenangan baik bagi Coach Sintayong untuk seluruh pendukung tim nasional Indonesia. Begitupun tentu keputusan ini harus kita hormati dan harus kita berikan juga apresiasi ya, bahwa apapun yang dilakukan oleh Ketua Umum Erick Thohir beserta seluruh jajaran PSSI tentu itu dalam rangka kebaikan dan tentunya dalam rangka untuk kemajuan sepak bola nasional. Dan di satu sisi menjelang kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ya, di mana nanti di bulan Maret Indonesia akan menghadapi Australia di Australia, kemudian juga menghadapi Bahrain di Jakarta, menghadapi Cina dan juga berangkat ke Jepang. Jadi masih ada 4 pertandingan terakhir yang sangat menentukan bagi perjalanan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu ini yang menjadi salah satu faktor utama bagi federasi untuk mengambil sikap seperti apa kira-kira langkah yang harus dilakukan, dan termasuk mungkin salah satunya adalah dengan mengganti STY dengan pelatih lain yang kita belum tahu siapa, namun dari konferensi pers sepertinya pelatih yang akan memegang tim nasional kita akan ada di Indonesia sekitar tanggal 12 Januari. Jadi kita tunggu saja siapa, walaupun ada desas-desus bahwa pelatihnya berasal dari Belanda, kemudian ada clue-cluenya juga mantan striker tim nasional Belanda, namun begitu pun untuk kepastiannya kita menunggu saja di tanggal 12. Di dalam konferensi pers ada yang menarik yang disampaikan oleh Ketua Umum Erick Thohir, di mana beliau menyatakan bahwa kita melihat perlu adanya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk tim nasional Indonesia. Dan berarti ini menjadi salah satu unsur yang menjadi pedoman bagi federasi ya, dalam rangka memberikan evaluasi objektif bagi Coach Sintayong. Dan di dalam konferensi pers tersebut juga secara resmi Erick Thohir menyebut bahwa calon pelatih yang beredar dan mengklaim bahwa juru taktiknya berasal dari Eropa. Jadi memang cukup beralasan ya, mengingat sebagian besar saat ini punggawa tim nasional kita adalah
pemain-pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda atau Eropa, dan tentu iklim sepak bola Eropa sudah mereka dapatkan sejak usia dini dan sampai dengan karir profesionalnya. Tentu kalau kemudian yang diberi kepercayaan untuk menjadi juru taktik dari tim nasional Indonesia adalah pelatih-pelatih dari Eropa ataupun dari Belanda, tentu ini akan sangat dekat sekali ya dengan culture ataupun budaya serta karakter bermain pemain-pemain tim nasional kita. Dan tentunya ini menjadi salah satu tantangan juga bagi pemain-pemain Indonesia yang lain yang bukan pemain naturalisasi untuk bisa segera beradaptasi dengan gaya pelatih baru nantinya agar bisa diberikan kepercayaan untuk bermain di tim nasional kita. Dan masih ada peluang besar Indonesia untuk bisa meraih posisi 4 besar, dan kita berharap kita bisa mengakhiri kualifikasi Piala Dunia ini di ranking 2 ya, di bawah Jepang, dan itu akan memberikan kita kepastian lolos ke Piala Dunia, dan ini menjadi salah satu target yang mungkin ingin dicapai oleh federasi dengan bersungguh-sungguh melakukan evaluasi terhadap kinerja dan juga mungkin prediksi bila mana Sintayong yang tetap akan memimpin ke depan. Tentu mungkin mereka ragu apakah bisa berakhir dengan finish di ranking 4 besar atau khususnya di ranking 2 besar di klasemen grup. Sobat-sobat Papatola dan juga seluruh pecinta tim nasional Indonesia, kita berharap bahwa apapun yang menjadi keputusan dari federasi adalah keputusan yang berdasarkan objektivitas, ya, berdasarkan niat yang baik, dan juga tentunya dilandasi dengan sportivitas, sehingga hasilnya yang akan kita harapkan nanti juga akan menjadi hasil yang positif. Namun satu yang menjadi catatan kita adalah bahwa kita sebagai pendukung tim nasional yang harus kita dukung habis-habisan adalah tim nasional kita. Pemain boleh silih berganti, pelatih boleh silih berganti, ketua umum federasi boleh silih berganti, tapi Garuda tetap di hati dan di dada kita. Itu dia yang menjadi kunci untuk dukungan tim nasional, dan tentunya kita para pendukung harus terus memberikan dukungan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Menang kita sanjung, kalah pun tetap kita dukung. Bravo tim nasional Indonesia, bravo sepak bola Indonesia. Sukses Timnas Indonesia. Sampai jumpa sobat-sobatku. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video-video Papatola. See you.